Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya, Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada video atau topik kali ini, saya akan bahas secara singkat dampak infeksi yang berat pada tubuh kita yang biasanya disebut dengan sepsis. Yuk kita simak sama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan sepsis? Sepsis adalah penyakit serius yang terjadi ketika infeksi ini sudah menjalar ke seluruh tubuh Smart Parents. Nah, sepsis dapat terjadi sebetulnya pada siapa saja, tetapi lebih mungkin terjadi pada kelompok pasien tertentu nih. Misalnya yang pertama, pasien berusia lanjut atau pasien yang terbaring saja di tempat tidur. Kedua, kelompok pasien yang sedang dirawat di rumah sakit atau baru saja menjalani operasi. Kelompok yang ketiga adalah pasien yang memiliki selang seperti kateter atau infus di dalam tubuh mereka. Dan populasi pasien yang keempat adalah pasien yang memiliki sistem pertahanan tubuh yang lemah. Misalnya karena sedang dirawat karena sakit kanker. Nah, perlu sebetulnya Smart Parents ini mengerti bahwa sepsis dapat berasal dari infeksi di bagian tubuh manapun, tetapi paling sering dikaitkan dengan organ tempat infeksinya. Misalkan ya, contohnya, yang pertama organ paru-paru, infeksi disebut pneumonia. Kedua, organ ginjal, disebut infeksi pada saluran kemih. Ketiga, pada kulit misalnya, ini disebut dengan selulitis. Keempat, pada usus, infeksi pada usus, disebut juga dengan kolitis. Selain itu juga, sepsis sebetulnya perlu ditangani dengan cepat Smart Parents. Jika tidak diobati, sepsis dapat menjadi parah. Jika hal ini terjadi, maka ada kondisi yang disebut shock septic, di mana shock septic ini dapat mengancam jiwa. Apa saja sih gejala sepsis itu? Berikut ini adalah beberapa gejala pada sepsis. Yang pertama, bisa terjadi demam. Nah, tetapi sebagian orang ini mengalami bahkan suhunya malah rendah, Smart Parents. Bukan demam saja. Yang kedua adalah kondisi menggigil. Ketiga, kondisi pernapasan yang sangat cepat. Keempat, kondisi detak jantung juga yang sangat cepat. Kemudian, gejala sepsis yang kondisi yang parah itu sebagai berikut nih, Smart Parents. Yang pertama, merasa kebingungan atau merasa pusing atau bahkan pusing sampai dengan kehilangan kesadaran. Kedua, kesulitan untuk bernapas. Ketiga, kulit terasa dingin dan berkeringat atau kulit yang memerah. Keempat, nafsu makan yang menurun sekali. Kelima, buang air kecil lebih sedikit dari biasanya. Gejala yang keenam, berbagai jenis kemerahan atau yang disebut dengan ruam pada kulit. Ketujuh, bisa terjadi juga nyeri perut atau kram dengan diare yang parah. Gejala yang kedelapan, bisa terjadi juga masalah lain dengan organ jantung, ginjal, atau bahkan otak. Apakah saya akan menjalani pemeriksaan tertentu pada kondisi sepsis? Nah, pemeriksaan berikut ini biasanya akan dilakukan Smart Parents. Yang pertama, tes darah, termasuk pemeriksaan yang disebut dengan kultur darah. Kedua, tes atau pemeriksaan air seni atau urin. Ketiga, tes laboratorium atau pemeriksaan laboratorium lainnya. Misalnya, jika Anda sedang batuk lendir, misalkan, dokter Anda dapat memeriksa lendir Anda untuk mencari bakteri tertentu. Keempat, pemeriksaan sinar X atau tes pencitraan lainnya. Di mana tes pencitraan seperti ini akan menghasilkan gambar bagian dalam tubuh Anda. Di mana tes ini mungkin termasuk tes untuk melihat jantung yang disebut dengan ekokardiogram atau disingkat biasanya eko. Bagaimana sepsis ini diobati? Sepsis dan kondisi shock septic biasanya ditangani di rumah sakit Smart Parents dengan berbagai cara tentunya. Yang pertama, harus ada antibiotik yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah Anda melalui selang infus. Yang kedua, terdapat juga cairan yang masuk ke pembuluh darah Anda juga melalui infus. Kemudian obat-obatan lainnya, Smart Parents, untuk mengobati kondisi terkait. Misalnya,
Jika tekanan darah Anda ini terlalu rendah, biasanya dokter dapat memberikan obat-obatan untuk menaikkan tekanan darah itu. Opsi yang ketiga, nah jika infus atau kateter ada di dalam tubuh Anda ini menyebabkan sepsis, dokter mungkin akan mencabut infus atau bahkan mencabut kateter tersebut. Keempat, beberapa orang sebetulnya juga bisa diobati dengan pembedahan Smart Parents. Jika Anda mengalami infeksi parah pada kulit atau jaringan di bawah kulit, dokter mungkin juga akan melakukan pembedahan untuk mengangkat area yang terinfeksi. Cara yang kelima, beberapa orang dengan shock septic yang parah mungkin akan memerlukan transfusi darah Smart Parents. Nah, sebetulnya dapatkah sepsis ini dicegah? Jadi berikut ini adalah beberapa tips untuk Anda. Yang pertama, segera berobat jika Anda terkena infeksi. Nah, yang kedua, menghindari infeksi itu sendiri. Nah, salah satu cara sebetulnya untuk menghindari infeksi adalah dengan mendapatkan vaksin Smart Parents yang direkomendasikan oleh dokternya Smart Parents. Di mana vaksin ini memang dapat mencegah infeksi yang serius atau bahkan mematikan. Jika Anda memiliki anak Smart Parents, pastikan mereka juga mendapatkan vaksin yang direkomendasikan oleh dokter anak. Selain itu, hindari berada di sekitar orang yang sedang mengalami gejala flu, pilek, dan sering-seringlah mencuci tangan. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.